Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga Universitas Muhammadiyah Jember, Program Studi Agribisnis Tanaman. Perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah dengan nomor induk mahasiswa 21002941049. Asal dari SMK Negeri 5 Berau, Kalimantan Timur. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja. Berikut adalah video praktek pembelajaran saya pada mata pelajaran pemeliharaan dan pengelolaan tanaman perkebunan dengan materi kesuburan tanah untuk siswa kelas 11 ATP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Sehat, Bu, sehat. Ya, Baik, semoga Bu. kita baik-baik saja dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi belajar dengan saya, Ibu Tuti Alawiyah, pada mata pelajaran pemeliharaan dan pengelolaan tanaman perkebunan. Karena pembelajaran kita dilakukan secara daring, jadi saya berpesan kepada kalian semua hati-hati saat menggunakan listrik, baik itu saat mengecas laptop kah ataupun mengecas handphone. Sebelumnya silahkan ketua kelas untuk dipimpin doanya. Esril, silahkan pimpin teman-temannya. Bu, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, biar makin cinta dengan NKRI. Saya share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusatnya, Indonesia tercinta.
Terima kasih sudah menyanyikan lagu dengan penuh semangat. Selanjutnya saya akan mengirimkan link presensi ke chat Google Meet-nya kita. Di dalam link presensi tersebut ada soal pretest. Jadi silahkan dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit. Silahkan diklik link tersebut. Jika pertemuan sebelumnya adalah tentang pengendalian penyakit, maka tema kita hari ini adalah tentang kesuburan tanah. Tujuan pembelajaran pada pengetahuan diharapkan peserta didik dapat menjelaskan tentang pengertian pupuk dan pemupukan, serta mampu membandingkan antara pupuk organik dan juga pupuk anorganik, sehingga memiliki pengetahuan yang baik agar dapat membangun sikap yang responsif dan proaktif. Sedangkan pada keterampilan, peserta didik dapat menentukan jenis pupuk organik dan pupuk anorganik untuk meningkatkan kreativitas sehingga mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah sebuah ilustrasi. Anggap aja ini 2 ekor cacing. 2 ekor cacing, yang si cacing satu ini berwarna hitam, yang satunya lagi berwarna hijau. Kemudian kedua ekor cacing ini nampak sedih. Nah, jadi si cacing hitam ini berkata, kita harus merantau mencari tanah yang subur. Kemudian si cacing hijau berkata lagi, tanah sudah tidak sesubur dulu, kemana kita harus pergi? Ada yang mau kasih solusi untuk kedua cacing ini? Cari lokasi yang lebih subur lagi, Bu. Oke, benar, bagus juga untuk si kedua cacing ini agar dapat mencari lokasi yang lebih subur lagi. Saya akan menjelaskan lagi ini tentang kesuburan tanah. Seperti yang kita ketahui, kesuburan tanah adalah kondisi atau keadaan dan kemampuan tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman dengan berbagai komponen yang ada di dalamnya. Kemudian, tujuan dari kesuburan tanah adalah untuk menjaga agar keadaan tanah di mana tata air, kemudian udara, dan unsur hara dalam keadaan cukup seimbang dan tersedia sesuai kebutuhan tanaman, baik itu fisik, kimia, dan juga biologi tanah. Ibu, apakah pemupukan terhubungan dengan kesuburan tanah? Ada yang bisa jawab atau ada yang mau bantu jawab? Apakah dengan pemupukan ini berhubungan dengan kesuburan tanah? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita mendengarkan kembali penjelasan dari Ibu. Memelihara kesuburan tanah adalah dengan memberikan pupuk pada tanah. Salah satu kegiatannya yaitu memberikan pupuk pada tanah. Kemudian, pupuk ini sendiri adalah bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara tanaman yang jika diberikan ke pertanaman dapat meningkatkan pertumbuhan dan juga hasil tanaman. Sedangkan pemupukan adalah
penambahan satu atau beberapa hara tanaman yang tersedia atau dapat tersedia ke dalam tanah atau tanaman. Untuk jenis pupuk ini sendiri dibedakan menjadi dua. Ada pupuk organik dan juga ada pupuk anorganik. Dapatkah kedua pupuk tersebut dikombinasikan penggunaannya? Dapat, Bu. Di kebun saya begitu ya. Oke. Untuk lebih jelasnya, dapatkah kedua pupuk tersebut dikombinasikan penggunaannya antara pupuk organik dan juga anorganik? Mari kita kembali nonton bersama-sama materi yang saya download dari YouTube. Ini penjelasan dari pakarnya kelapa sawit tentang dia menyampaikan bagaimana tentang pengkombinasian pupuk organik dan anorganik. Silahkan disimak baik-baik. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan pemilihan pupuk yang terbaik untuk kelapa sawit. Banyak orang masih beranggapan bahwa pemupukan adalah masih ada yang idealisme terhadap pupuk organik, namun juga ada juga yang idealis terhadap pupuk kimia. Namun sebenarnya interaksi atau pencampuran atau misalnya modifikasi dengan menggunakan kedua pupuk ini akan menghasilkan sebuah hasil kelapa sawit atau produksi kelapa sawit yang luar biasa. Para pelanggan dan para petani semuanya. Jadi seperti ini konsepnya. Ketika bicara tentang pupuk organik, maka memang kandungannya tidak akan sebanyak pupuk kimia. Namun bahwa efek dari pupuk organik sendiri adalah membenahi tanah, memberikan sebuah rangsangan kepada akar kelapa sawit untuk lebih aktif lagi, menambah mikroorganisme, dan yang pasti adalah memberikan kondisi perakaran yang sangat-sangat mumpuni untuk penyerapan unsur hara dan air. Pupuk kimia adalah digunakan sebagai supplier dari unsur hara yang sangat dibutuhkan kelapa sawit dalam jumlah yang sangat banyak itu. Penggunaannya tidak seperti di satu pohon jagung atau satu pohon padi yang relatif sedikit saja. Kelapa sawit membutuhkan sangat banyak unsur hara, baik nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan unsur hara mikro lainnya. Setelah menonton video yang ditayangkan tadi, kita akan lanjutkan dengan diskusi. Tapi sebelumnya saya akan membagi kalian ke dalam dua kelompok. Nah, kelompok satu ini tentang pupuk organik, yang kelompok dua nanti tentang pupuk anorganik. Seperti biasa, Ibu tanya dulu. Apakah kelompoknya Ibu yang bagikan atau dari kalian? Ibu Bu yang bagi. Baik. Untuk kelompok satu ini nanti diketuai oleh Neswa dan untuk kelompok kedua nanti diketuai oleh Maya. Nanti untuk Neswa dan juga Maya silahkan mencari teman-temannya atau teman-teman dalam kelompoknya siapa saja. Baik, yang akan kalian lakukan adalah mengerjakan LKPD. Kemarin ada ibu minta untuk mengambil pupuk di sekolahan, apakah sudah diambil semua? Sudah. Sudah ada yang foto pupuknya? Sudah Bu. Sudah. Saya jelaskan terlebih dahulu ya cara pengerjaannya. Coba perhatikan, pada LKPD akan disajikan dua bentuk tugas, yaitu pengetahuan dan keterampilan, yang mana pada pengetahuan ini akan ditanyakan seputar pupuk dan pemupukan. Selanjutnya, pada keterampilan ada soal tentang pemecahan masalah, ya. Ada soal tentang pemecahan masalah, kalian diminta untuk mengamati gambar sesuai dengan pembagian kelompok tadi. Jadi kelompok gambar yang ada di depan tentang pupuk organik, sedangkan kelompok 2 nanti mengamati tentang pupuk anorganik. Silakan dijawab sesuai dengan perintahnya, kemudian dibuat dalam bentuk PowerPoint. Waktu pengerjaan adalah selama 30 menit. Paham semua sampai sini? Paham Bu.
Berarti foto yang kemarin kami ambil bisa dimasukkan, Bu? Oh, bisa Yeni. Nanti silahkan dimasukkan sesuai dengan tugasnya masing-masing ya. Masing-masing kelompok dapat melakukan diskusi melalui video call WA ataupun melalui chat WA. Kemudian lakukan rekam layar. Saat diskusi boleh kok mencari sumber dari internet, artikel, jurnal, YouTube, atau bahan ajar yang tadi sudah saya bagikan. Ya, ini tadi ada saya bagikan dia bersamaan dengan link LKPD atau di bawahnya link LKPD tersebut ada link bahan ajar. Silahkan di-download kembali. Jadi gambar satu yang kemarin mau pulang, Pak. Apa namanya? Ini namanya lembut urea. Kalau yang biru itu namanya NPK Musimara. Setelah melakukan diskusi, sekarang waktunya untuk menyajikan hasil yang sudah dikerjakan oleh setiap kelompok. Dimulai dari kelompok 1, kemudian dilanjutkan oleh kelompok 2. Yang lain silahkan menyimak. Setelah setiap kelompok presentasi, kita akan melakukan tanya jawab dan juga memberi tanggapan. Silahkan kelompok 1 untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neswa Nofriani dan nama anggota kelompok saya. Yang pertama adalah Esril, yang kedua Nadia, yang ketiga Yusri. Langsung saja kita lanjut ke bagian ciri-ciri. Ciri-ciri pupuk kompos TBK. Teksturnya kasar, tidak beraturan, wujud aslinya masih tampak jika belum terdekomposisi. Proses penguraian setelah pemberian dekomposer memakan waktu selama 3 bulan. Ciri-ciri pupuk kandang ayam. Yang pertama adalah wujudnya asli tidak nampak, yang kedua baunya berkurang. Lanjut, kita ke bagian yang kedua. Kandungan unsur hara yang berada di dalam kompos TBK. Yang pertama adalah 1 ton tandan kosong kelapa sawit memiliki kandungan unsur hara N, P, K, dan Mg berturut-turut setara dengan 3 kg urea. 0,06 fosfat alam, 12 kg KCI, dan 12 kg kieserit. Yang kedua adalah... Mohon maaf Neswa, mukanya dilihatkan dan itu bukan KCI dibaca, tapi KCL. Oh, oke, Bu. Kedua adalah pupuk kandang ayam. Kandungan N, P, dan K pada pupuk kandang dari kotoran ayam lumayan tinggi, yaitu berkisar 1,5 sampai 1,7% N, 1,9 dan 1,5 K. Kandungan ini bisa berbeda-beda tergantung jenis pakan ayam. Lalu kita lanjut ke cara aplikasi. Pada perkebunan kelapa sawit, cara mengaplikasikannya adalah 30 ton per hektar. Diletakkan secara manual di antara 2 pohon barisan searah jalan rintis. Disusun setebal ukuran 1 tandan agar penguraian bisa lebih cepat. Jangan ditumpuk tinggi, jika ditumpuk tinggi akan dijadikan kumbang tanduk sebagai sarang. Lalu yang kedua yaitu pupuk kandang ayam. Pada perkebunan kelapa sawit, 1 karung 1 pokok dengan jarak 1,5 meter dan diberikan 1-2 kali selama 1 tahun. Lanjut kita ke bagian kelebihan pupuk organik. Yang pertama adalah mempunyai kandungan unsur hara yang lengkap, baik hara makro maupun mikro. Yang kedua adalah kandungan bahan organik yang tinggi sehingga dapat memperbaiki struktur maupun sifat fisik tanah sehingga mampu mengikat air. Yang ketiga adalah aman dipakai dalam jumlah besar dan berlebih sekalipun. Lalu yang terakhir yaitu kekurangan pupuk organik. Yang pertama adalah kandungan hara yang relatif lebih kecil sehingga memerlukan jumlah yang besar dalam penggunaannya. Yang kedua adalah dalam jangka pendek respon tanaman terhadap pemberian pupuk organik tidak secepat pemberian pupuk anorganik.
Yang ketiga adalah diperlukan pengolahan bahan organik menjadi pupuk sebelum diaplikasikan pada tanaman, sehingga memerlukan biaya, waktu, dan tenaga. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Saya baru tahu pupuk kandang ayam bisa digunakan pada kelapa sawit. Banyak kok petani yang pakai pupuk kandang ayam di kebun sawit. Cuman kalau di daerah jarang digunakan. Mengingat pupuk kandang ayam susah dicari. Jadi alternatif lainnya untuk pupuk organik menggunakan tandan buah kosong itu. Limbah dari pabrik tersebut bisa langsung diaplikasikan di lahan. Sudah paham Nurul penjelasan dari Nadia tadi tentang pupuk kandang? Pupuk Paham, kandang ayam. Oke, baik. Silahkan kelompok 2 untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, yaitu pupuk anorganik. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Fauzia dan kelompok saya Yeni Sulistiarti, Nurul Hikmah, Maya Merina, dan Ibau. Di sini ada terdapat 2 gambar, yaitu pupuk urea dan NPK. Ciri-ciri pupuk dari urea. Kasih ke bawah lagi, Mai. Ciri-ciri pupuk dari urea dan NPK yaitu ciri-ciri urea berbentuk kristal, warna putih, dan mudah larut. Sedangkan ciri-ciri NPK berbentuk granule atau bulat, berwarna biru muda, dan mudah larut. Urea termasuk pupuk tunggal dan mengandung nitrogen dan kadar hara 46%. Dan NPK termasuk pupuk majemuk yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium kadar hara 16. Cara aplikasi pupuk urea yang pertama yaitu umur 0 sampai 3 tahun pupuk urea 0,4 kg tanaman dengan frekuensi pemupukan 2 kali dalam setahun. Yang kedua umur 3 sampai 3,5 kg tanaman dengan frekuensi pemupukan 2 kali dalam setahun juga. Yang ketiga, pupuk diberikan disebar di sekitar tajuk tanaman kelapa sawit sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Cara aplikasi pupuk NPK ada 3 yaitu yang pertama, kelapa sawit TBM tanaman belum menghasilkan 1,5 kg per pohon beraplikasi 3 sampai 4 kali pemupukan per tahun. Yang kedua, kelapa sawit TM, tanaman menghasilkan 3 kg per pohon per aplikasi 3 sampai 4 kali pemupukan per tahun. Yang ketiga, pupuk diberikan disebar di sekitar tajuk tanaman kelapa sawit sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Secara umum, kelebihan dan kekurangan pupuk anorganik. Kelebihan pupuk anorganik ada 3, yaitu respon cepat, kadar unsur hara yang tinggi, praktis atau dapat langsung diaplikasikan pada tanaman. Sedangkan kekurangan pupuk anorganik, yaitu bentuk unsur hara pupuk anorganik menyebabkan mikroba dalam tanah sulit mengurai. Menggunakan pupuk anorganik yang terus-menerus akan menyebabkan tanah menjadi padat atau mengeras. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi untuk kelompok 2? Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, apakah pupuk NPK berwarna biru saja?
Mau jawab kelompok 2? Setahu saya NPK yang digunakan di kebun sawit warnanya kemerahan, namanya NPK Ponska. Benar, NPK itu bermacam-macam. NPK Mutiara tadi seperti yang dijelaskan oleh Rahma, berwarna biru itu biasa dikenal dengan NPK Mutiara. Sedangkan yang tadi dijawab oleh Maya ada lagi NPK lain yang namanya adalah yang biasa dikenal dengan namanya NPK Ponska. Kemudian untuk kadar haranya pun ya, untuk kadar haranya berbeda-beda. Ada yang 16 nih NPK-nya. Kemudian ada juga yang NPK dengan kadar hara 15. Untuk 16 ini maksudnya kadar hara yang terkandung pada pupuk tersebut. Contoh, tadi NPK Mutiara ada 16. Artinya 16 kadar hara si N, 16 kadar hara P, dan juga 16 kadar hara K. Baik, setelah mengerjakan LKPD, kemudian melakukan diskusi dan mempresentasikan hasilnya secara langsung, dari tadi itu Ibu sudah melakukan penilaian. Ya. Untuk kelompok 1 mendapatkan nilai 95, sedangkan kelompok 2 mendapatkan nilai 93. Jangan lupa kirim filenya tadi yang sudah kalian kerjakan LKPD-nya ke email atau ke WA saya. Nanti silahkan dilihat di LKPD-nya ya. Di situ sudah tertera emailnya saya. Selama pembelajaran berlangsung, apakah ada yang merasa kesulitan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Tidak ada, Bu. Siapa yang mau menjelaskan sekilas tentang pelajaran hari ini? Yeni bisa bantu? Kesuburan tanah itu berhubungan dengan kegiatan memberikan pupuk pada tanah atau tanaman. Baik. Bu, adakah yang perlu diperhatikan agar penggunaan pupuk lebih efektif? Kalau tadi tuh baca di bahan ajar yang sudah saya bagikan, yang perlu diperhatikan agar efektif dan efisien, maka kita harus menggunakan prinsip 5T, yaitu tepat jenis, kemudian tepat dosis, tepat waktu pemberian, tepat cara, dan juga tepat tempat. Jadi kesimpulannya untuk materi hari ini adalah suburan tanah ini berkaitan dengan kegiatan pemupukan. Menambahkan kesimpulannya hari ini? Saya, Bu. Silahkan. Contohnya pupuk organik itu pupuk kandang, kompos, pupuk hijau, dan lain-lain. Sedangkan pupuk anorganik ada yang tunggal dan ada yang majemuk. Contohnya pupuk tunggal yaitu urea dan contoh majemuk yaitu NPK. Iya, benar. Organik itu ada pupuk kandang, kemudian pupuk kompos, pupuk hijau. Sedangkan pupuk anorganik ini ada yang tunggal dan ada yang majemuk. Ada lagi yang membedakan antara tunggal dan majemuk. Kalau dia tunggal itu memiliki satu unsur hara. Ya, hanya memiliki satu unsur hara. Sedangkan pupuk majemuk ini memiliki lebih daripada 2 unsur hara. Jadi untuk pupuk tunggal ini, contohnya tadi seperti urea. Urea ini hanya satu unsur hara, yaitu unsur hara N atau nitrogen. Ya, terus ciri-cirinya seperti apa tadi? Bentuknya kristal dan berwarna putih. Kemudian ada lagi pupuk tunggal yang lainnya, yaitu SP36, memiliki satu hara, yaitu P. Kadar hara yang dimiliki daripada pupuk SP36 yaitu 36%. Dengan bentuknya seperti apa? Bentuknya granul. Sedangkan pupuk majemuk ini tadi yang sudah saya katakan, pupuk majemuk lebih daripada 2 unsur hara. Contohnya ada pupuk NPK, kemudian ada pupuk NP, ada pupuk NK. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga ilmunya bermanfaat. Minggu depan kita akan mulai praktek ke lapangan bagaimana cara mengaplikasikan pupuk-pupuk tersebut. Saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semuanya.